Baiklah, masuk ke bagian yang kedua terkait dengan outline besar kita, yaitu Understanding Your Research Data. Bagian 2 ini kita akan membahas terkait dengan masalah data, populasi, dan sampel. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu struktur data secara general. Dari tampilan struktur ini ada beberapa yang harus dinotis atau yang mungkin harus dipahami. Yang pertama ada yang namanya kolom, dan setiap kolom itu memiliki namanya masing-masing atau nama kolomnya. Nah, di setiap baris biasanya juga ada diberi label atau yang biasa disebut sebagai index label atau label dari si baris atau nama dari si baris. Tapi biasanya si index label ini adanya tidak selalu ada, maksud saya. Kemudian dalam data itu dikenal ada yang namanya missing value. Yang perlu jadi notice adalah missing value ini berbeda dengan 0, karena 0 memiliki nilai sedangkan missing value tidak memiliki nilai. Sisanya adalah data dari suatu penelitian. Selanjutnya ada variabel dan juga jenisnya. Variabel sendiri adalah sebuah objek yang memiliki karakteristik. Nah, variabel ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama jenis kuantitatif, yang kedua adalah jenis kualitatif. Kuantitatif adalah jenis variabel yang dia bentukannya adalah numerik atau berupa angka, datanya berupa angka. Sedangkan kualitatif datanya akan berupa kategori. Nah, dari variabel yang jenisnya kuantitatif juga masih dibagi menjadi dua, yaitu continuous sama discrete. Simpelnya, continuous ini adalah nilai atau data yang berbentuk angka, yang angkanya ini adalah bilangan real atau bisa jadi ada koma di belakangnya. Kalau dibuat secara matematis, continuous ini adalah suatu jenis dari variabel kuantitatif yang dia itu memiliki range. Jadi dia memiliki banyak angka yang bahkan tidak bisa terdefinisikan satu-satu. Nah, sedangkan discrete ini adalah gampangnya atau simpelnya adalah bilangan bulat. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah bilangan discrete. Selanjutnya ada yang namanya skala data. Skala data ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nominal. Nominal ini adalah skala data yang dimana datanya hanya untuk membedakan. Sekali lagi, hanya untuk membedakan. Contohnya misal sepatu Adidas dan sepatu Nike. Itu adalah dua kategori yang dia tidak memiliki strata dan hanya bersifat untuk membedakan. Yang kedua adalah ordinal. Ordinal adalah skala data yang dia tugasnya untuk membedakan dan juga memiliki stratifikasi atau memiliki tingkatan. Misal SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Atau contoh lainnya adalah misalnya adalah puas, tidak puas, kurang puas, sangat tidak puas. Itu adalah bentuk dari skala data ordinal. Kemudian ada interval. Interval ini adalah jenis data yang tipenya numerik atau dia itu kuantitatif yang continuous, di mana dia tidak memiliki nol mutlak. Nol mutlak itu apa? Misal seperti ini, ada satu nol. Misal kita ambil contoh IPK. IPK ini adalah skala data interval. 0 di IPK itu masih melambangkan si IPK memiliki satu nilai, yaitu 0. Tapi di skala data yang lain yang namanya rasio, sama kayak interval, cuma rasio bedanya dia itu memiliki yang namanya nol mutlak. Contohnya adalah tinggi badan. Kalau dia tingginya 0 cm, berarti nggak ada apa-apa, dia nggak memiliki tinggi.
objek tinggi lagi. Seperti itu. Nah, nominal dan ordinal ini masuk ke dalam bagian kategori, sedangkan interval sama rasio ini masuk ke dalam tipe numerik. Oke, bagian selanjutnya kita masuk ke pembahasan lain di luar dari data dan variabel. Kita masuk ke bagian populasi. Populasi itu adalah sekumpulan objek atau sekumpulan individu yang memiliki karakteristik yang sama. Populasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu finite population atau populasi yang dia itu bisa terdefinisi. Contohnya adalah misal dosen di sebuah universitas yang dia itu bisa terhitung berapa total dosen di universitas itu, yang menjadi populasi dari dosen di universitas itu. Yang kedua ada hypothetical population. Hypothetical population ini adalah populasi yang dia tidak bisa terdefinisi karena berbagai hal, tapi dia bisa terdefinisi, tapi dia tidak bisa terhitung karena beberapa hal. Misalnya contohnya adalah populasinya adalah komentar netizen terkait dengan masalah kasus Novel Baswedan. Kita tahu populasinya adalah komentar di media sosial, tapi kita nggak bisa hitung berapa sih total dari populasi itu karena saking banyaknya. Itu yang dimaksud dengan hypothetical population. Nah, kedua jenis populasi ini memiliki garis yang berbeda. Kadang finite population itu mungkin lebih sering digunakan untuk riset. Biasanya hypothetical population ini masuk ke orang-orang yang mengembangkan terkait dengan masalah machine learning atau AI atau artificial intelligence. Nah, kemudian bagian dari populasi ada yang namanya sampling. Sampling ini adalah objek dari populasi yang akan diteliti. Sekali lagi, sampling ini adalah objek dari populasi yang akan diteliti. Jadi sampling ini adalah bagian dari populasi. Nah, sampling ini, ada satu meme yang saya dapatkan, misal kayak gini. Sampling ini tujuannya sangat jelas. Kayak misal ada populasi pemilih di Indonesia. Nah, Cak Lontong lagi melakukan sebuah survei bahwa 100% yang dia survei itu pilih Prabowo. Karena surveinya di kantor Gerindra. Make sense, karena Gerindra adalah basis dari Prabowo. Artinya dia tidak menempatkan samplingnya dengan benar. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Saya mensurvei 100 orang dan 100% menyatakan Ahok terpilih sebagai gubernur, karena yang dia survei adalah tim ses Ahok Jarot. Ini menyalahi kaidah sampling. Kita bahas di berikutnya. Melihat meme tadi, ada satu hal yang mungkin harus ditekankan ketika melakukan sampling, yaitu sifat random dan sifat terbagi secara proporsional, sehingga dia bisa mewakilkan populasi secara nyata. Yang di meme tadi, si Cak Lontong ini nggak menempatkan sisi kerandoman dari pengambilan suatu variabel, pengambilan suatu sampel menurut saya. Nah, kenapa kita harus menggunakan sampel? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena sumber daya untuk melakukan untuk mendata semua populasi itu butuh sumber daya yang banyak tentunya, dan itu pasti akan sangat sulit untuk mendapatkan sumber daya untuk melakukan pengambilan data untuk populasi secara keseluruhan. Taruhlah contoh misal sensus penduduk membutuhkan resource atau sumber daya yang sangat banyak, sehingga dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Terakhir adalah tentu saja tidak lepas terkait dengan masalah biaya. Untuk meminimalisir ketiga hal ini, terjadilah yang namanya sampling, atau kita menggunakan sampel untuk melakukan suatu penelitian. Nah, teknik sampling itu sendiri dibagi menjadi beberapa, cuman yang paling sering digunakan adalah 4 ini. Ini mungkin kategori-kategori yang sangat sering ditemukan. Yang pertama adalah simple random sampling, di mana pengambilan datanya dilakukan secara acak dan benar-benar acak. Semua orang
punya proporsi yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Nah, sistematik dia memiliki rumus sendiri dan dia terstruktur kapan yang mana yang harus diambil, dan dia itu ada lompat-lompatannya tersendiri. Kayak misal di asumsi dijelaskan dari gambar ini akan terlompat 2, kemudian 2 lagi, baru 2 lagi, itu kan artinya ada jarak. Itu adalah namanya sistematik. Kalau stratified dia mengelompokkan dia memisahkan dulu antar stratanya, laki-laki dan perempuan misal, dan diambil secara random dari masing-masing strata tersebut. Kemudian kalau cluster dikelompokkan terlebih dahulu, baru kemudian diambil bagian dari sampelnya. Nah, itu secara garis besar yang paling umum sering digunakan untuk masalah teknik sampling. Ada satu lagi yang mungkin perlu dinotis sebagai penutup dari bagian kedua ini, ada namanya teorema limit sentral, di mana teorema tersebut kurang lebihnya berbunyi semakin besar sampel yang diambil, maka akan semakin populasi tersebut terwakilkan oleh sampelnya. Jadi semakin banyak sampel yang diambil, tentu saja dengan kaidah random dan kaidah proporsional tadi, maka populasi yang diambil, maka sampel yang diambil akan bisa terwakilkan, akan bisa mewakili si populasinya tadi. Dan tentu saja namanya sampling pasti memiliki error. Oke, mungkin untuk video kedua ini cukup sekian. Kita lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih.